Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hadapan bahwa kasih-Mu mengalir tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup yang kami alami pada saat ini, Engkau selalu ada bersama kami. Kasih-Mu selalu mengalir menemani hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan konsentrasi yang baik bagi kami, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami terfokus kepada Allah. Bahkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami, bahkan iman kami semakin dikuatkan di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati kami semua, baik yang mendengar bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Engkau memberikan hal-hal yang baru bagi kami, hamba-Mu yang tidak penuh, yang tidak punya pengetahuan ini, biarlah Engkau perlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Ya, semua bersukacita pagi hari ini. Amin. Semua bersukacita, tentu saya juga bersukacita karena hari ini sudah tanggal 28. Haleluya. Ya, ternyata tinggal 2 hari lagi sudah berakhir di bulan Juni. Cepat banget ya. Cepat berlalu. Ya, itulah yang kita alami di dunia ini. Sebentar lagi sudah mau, tinggal 6 bulan lagi udah mau 2021. Cepat banget. Kalau kita pikir-pikir, cepat banget ya, tinggal 6 bulan lagi udah mau 2021. Bagaimana dengan saya? Tuhan selalu sertai kita di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita alami. Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Baik, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Amsal. Amsal 10. Amsal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Amsal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Jemaat Tuhan yang terkasih, belum dapat semua amsalnya? Iya. Kalau sudah, saya percaya kita sudah ikuti dengan baik karena saya bacanya pelan-pelan. Pelan-pelan apa kecepatan? Oh, cepat ya? Pelan-pelan. Nah, bisa disimak hanya 6 ayat. Nah, kitab Amsal, ya, kitab Amsal ini ya salah satu kitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang nasihat, yang berisi tentang ajaran, yang berisi tentang didikan baik kepada orang tua, bahkan kita sebagai anak-anak muda khususnya. Ya, ada banyak hal nasihat, ada banyak hal didikan, ada banyak hal ajaran yang disampaikan oleh Salomo di dalam Amsal ini. Tentunya sesuai tema kita adalah ketekunan. Sudah kita belajar tentang ketekunan dari bulan Mei terakhir hari ini. Yang mungkin yang mengikuti dengan baik, sudah banyak hal yang kita dapatkan di dalam ketekunan. Tekun, ya, saya ulangi lagi, tekun. Karena selama kita belajar ketekunan, kita online terus. Hanya pelayan-pelayan Tuhan yang selalu mendengar sampai akhir. Tetapi kalau yang online, saya tidak bisa tidak bisa nilai secara
keseluruhan, hanya kita yang tahu, ya. Hanya kita, tentunya masing-masing pribadi kita yang tahu ketika kita ibadah online. Nah, hari ini kita belajar ulang bahwa ketekunan, bahwa kita melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan itu dengan tidak setengah-setengah, tetapi melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah undur. Walaupun sering kali melihat kenyataannya, kita ciut di dalamnya. Seperti saya 2 kali ibadah kaum wanita di gereja, kami bertiga bertahan. Ya untung masih ada. Kami bertiga bertahan bertiga. Nanti kalau minggu depan berarti tinggal saya sama Kawiste. Waduh, berdua kami. Nanti kami gantian lah. Jadi saya teringat waktu masih ada almarhum Pak Hendro dengan Pak Ano, kaum pria berdua sampai 2 jam. Hebat, luar biasa. Nah, ketekunan bahwa butuh proses. Tidaklah langsung jadi, tetapi butuh proses untuk mencapai itu semua. Butuh proses untuk mencapai itu semua. Amsal menyampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Ya, kalau kita baca secara pelan-pelan, kita pasti sudah mengerti apa yang dimaksudkan Amsal pada pagi hari ini bagi kita. Apa yang disampaikan oleh Salomo, apa yang disampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Amsal ini kepada kita semua, baik kita sebagai orang dewasa maupun kita sebagai anak muda. Anak yang bijak bahwa di dalam menjalani hidup kita ini, hendaklah kita bijak di dalamnya. Bijak dalam hal apa? Dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segi pergaulan kita, dalam segi keuangan kita, dalam segi perkataan kita, kita juga harus bijak di dalamnya. Jangan sampai kita gegabah mengambil satu keputusan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bijak mengolah keuangan kita, maka kita tidak akan kita tidak akan mudah nggak punya persiapan misalnya keuangan. Tetapi kalau kita bijak mengelolanya, pasti ada yang kita simpan, ada yang kita sudah pilah-pilah. Itu contohnya dalam hal keuangan. Kalau kita punya uang 10.000 atau 100.000, tentunya kita sudah tahu arah kemana ini uang. Kalau kita habiskan untuk hal-hal yang tidak baik, ada di 100.000 nih, ya udah deh saya makan bakso dulu, habis malah kurang, ngutang dulu sama tukang bakso, kurang. Nah itu tidak bijak di dalamnya. Itu mendatangkan apa? Kedukaan. Mendatangkan kedukaan kepada ibunya, karena ibunya mikir, oh anakku, kenapa saya kasih uang sebanyak segini langsung habis? Masa sih kamu tidak bisa mengolahnya dengan baik? Makanya dari anak-anak umur TK ada pembinaan karakter tentang hidup hemat. Dari kecil kita sudah ajarkan untuk hidup hemat. Hemat bukan berarti pelit, ya itu beda. Hemat bukan berarti pelit. Oh kamu hemat banget, pelit banget. Tidak, beda. Ya, memang artinya hanya mungkin ini tujuannya hampir-hampir sama, beda-beda dikit, beda tipis. Tetapi ada tujuan yang kita capai ketika kita hidup hemat. Tetapi ketika kita hidup pelit, memang benar-benar gak mau mengasihi.
tidak mau berbagi. Ya, tidak mau berbagi. Hemat, ketika dikasih uang jajan 1.000, tentunya 500 kita simpan. Jangan langsung habis. Kita ajarkan itu kepada anak-anak TK. Itu pembinaan karakter tentang hidup hemat. Ada juga orang tua yang kurang mendukung. Sudah ambil aja lah di warung dulu. Kata ibu guru nggak boleh. Boleh, ambil aja diam-diam. Nanti bilang sama tukang warungnya, nanti mama saya bayar. Nah itu juga tidak mendidik anak untuk hidup hemat. Yang tadinya anak mau hemat, tetapi orang tuanya nggak apa-apa lah, ambil aja. Soalnya kata ibu guru tuh nggak boleh, harus hemat mah. Bawa makanan aja dari rumah. Nggak sempat pagi, beli aja di warung. Yang penting utang aja dulu. Nah, siapa yang salah? Orang tua sudah menyuruh anaknya untuk utang dari kecil. Iya. Mungkin kita ketawa, udah ambil aja nanti mama yang bayar. Utang aja dulu di warung, nanti mama yang bayar, papa yang bayar. Secara otomatis kita sudah menyuruh anak kita untuk hidup berhutang. Jadi sampai ke atas nanti untuk hidup berhutang itu sudah tidak merupakan hal yang asing lagi bagi dia, sudah terbiasa dari kecil. Sudah terbiasa. Jadi tidak merupakan hal yang ini lagi sama dia. Ketika disuruh hemat, dulu waktu saya kecil disuruh boleh ngutang di warung. Sekarang nggak boleh. Ketika sampai beranjak dewasa, mungkin sampai berkeluarga juga begitu. Jadi sudah terbiasa. Hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita supaya terlepas daripada itu semua. Bagaimana hidup kita? Marilah kita hidup bijak di dalamnya. Bijak di dalam mengambil sebuah tindakan. Bijak dalam mengambil satu keputusan. Bijak di dalam menjalani hidup. Tidak gegabah di dalamnya. Ketika seorang anak memiliki hidup yang tidak benar, siapakah yang menderita? Siapakah yang sedih? Tentunya orang tua. Orang tua yang sedih. Ketika Tuhan melihat kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman-Nya, siapakah yang sedih? Tentunya yang sedih adalah Tuhan. Bukan siapa-siapa. Aku melihat anakku ternyata begini kelakuannya, begini sikapnya, aku sedih. Bahkan saya sudah mati di atas kayu salib, tetapi toh aku melihat umatku seperti ini sikapnya. Bagaimana kita dengan di tempat ini jemaat Tuhan? Marilah kita hidup bijak. Anak yang bijak mendatangkan sukacita. Ketika kita hidup benar, orang tua akan disenangkan di dalamnya. Mereka senang, mereka bahagia. Kenapa? Karena melihat anaknya bisa hidup sesuai dengan aturan, hidup dengan baik, hidup tidak berfoya-foya, tetapi hidup dengan baik, hidup rukun dengan sesama, hidup rukun dengan semua, tidak membawa penderitaan kepada orang tua. Kalau kita hidup seperti itu juga, Tuhan sangat senang ketika kita hidup bijak di dalam hidup kita. Makanya Salomo menyampaikan di dalam Amsal ini, Amsal-Amsal ini berisi tentang didikan, berisi tentang ajaran, berisi tentang nasihat. Ada banyak hal. Ketika kita melakukan ini ada konsekuensi di dalamnya. Ketika kita melakukan ini ada konsekuensi di dalamnya. Ya, kalau kita baca, mari jemaat Tuhan. Ini juga pembacaan kita masih sampai saat ini kan, Amsal. Hari ini Amsal 28 kan? Amsal 28 hari ini. Harta, benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari mal. Ketika kita memiliki
segala sesuatu. Tetapi kita dapatkan dengan hal-hal yang curang di dalamnya, itu juga tidak bermanfaat, itu juga tidak berfaedah. Kenapa? Karena akan habis tanpa ada tujuan, akan habis tanpa arah. Kenapa? Karena kita mendapatkannya karena melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita mendapatkannya karena kita melakukan kecurangan di dalamnya. Makanya Amsal Salomo, jika kau hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau curang di dalamnya. Di dalam sebuah pertandingan seringkali ada kecurangan. Seringkali ada kecurangan, tidak adil di dalamnya. Kita juga diajarkan tentang adil, hidup adil. Adilkah dia sama temannya? Kalau ada temannya yang lagi berebutan mainan, kita mau lihat anak ini dia adil apa dia berat sebelah. Jadi kita juga lihat, oh iya, dari kecil udah kelihatan sikapnya. Apakah dia seorang provokator, apa dia seorang pendamai. Terlihat. Jadi kalau ada sikap-sikap yang memprovokasi teman, ayo, nah kita harus bilang tidak baik. Sikap seperti itu tidak baik. Tapi kamu tidak punya teman, harus selalu kompor-komporin. Walaupun kita sudah punya kompor semua di rumah. Jadi seperti itu. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tetapi ketika kita berjalan di dalam kebenaran, kita akan diselamatkan. Mungkin banyak orang yang tidak suka. Banyak orang tidak suka kepada kita, tetapi kalau kita berjalan dengan kebenaran, Tuhanlah pembela kita. Mungkin secara batin kita tersiksa, sesak rasanya, kok aku begini. Tetapi kalau kita berjalan terus dalam jalan kebenaran, kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Kita akan diselamatkan dari perkara yang tidak baik itu. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperdekakan oleh Tuhan dari dosa, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan akan selalu pelihara kita dari hari ke hari. Sudah beberapa bulan kita lalui, ya mungkin di tahun 2020 ini, awal tahun kan banjir kan? Banjir sekencang-kencangnya. Bolak-balik Pak Gembala jemput karena kebasahan. Kalau kan tidak dijemput, dijemput kayaknya. Sebagian yang dijemput, sebagian kami yang naik motor. Nah, waktu awal tahun 1 Januari hujan deras, Daniel tidak bisa keluar. Kenapa banjir? Oh, awal tahun 2020 kita sudah memakai baju adat, masing-masing daerah udah cantik-cantik, hujan semalaman. Nah, itu adalah suatu pergumulan mengawali awal tahun, hujan deras. Kita sudah foto-foto, kenang-kenangan memakai pakaian itu, pakaian daerah. Tetapi itu bisa terlewati sebagai anak-anak Tuhan, ditambah dengan COVID ini. Bagaimana dengan semasa 6 bulan? Ya, ini kan udah hampir 6 bulan, tinggal 2 hari lagi. Sepanjang, adakah kita tidak makan di dalamnya? Apa hanya minum air putih selama 6 bulan? Tidak ada kan? Walaupun hanya singkong kami langsung habis. Di TK, dicabutin, goreng lagi, itulah. Selalu Tuhan pelihara. Idul Fitri, kita Idul Fitri di rumah Ibu Hendra, luar biasa. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara.
Kita bisa berbagi bukan karena kita punya, tetapi karena ada kasih Tuhan ada mengalir dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup terlantar. Tuhan akan selalu pelihara. Mungkin kita saja yang merasa kurang, Tuhan, masa iya sih sudah 6 bulan segini doang. Sebenarnya saya sudah punya target di tahun 2020 ini. 6 bulan ini sebenarnya sudah seperti ini, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita punya target-target di dalamnya. Tetapi segala sesuatu yang kita targetkan, Tuhan lagi berencana. Saya juga punya target. Mulai awal tahun saya melihat roman di bulan Februari kayaknya lonjakan yang mendaftar tamu ajaran baru ini akan banyak. Karena saya melihat situasinya, tidak lama langsung corona. Ya, itu semua pergumulan. Punya pergumulan. Tetapi itu bisa terlewati. Kita harus lewati. Kita lewati bukan karena kekuatan kita, tetapi kita lewati karena pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita ada sampai hari ini itu juga karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Di ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, kata-kata ini pernah kami dengar berdua panasok, bahwa jika engkau mau kaya, engkau harus apa? Rajin. Tapi kalau engkau tidak rajin, engkau akan jadi miskin. Itu malam-malam itu kami dengar ceramah seperti itu. Sekitar 2018. 2008. Waktu panas baru ke Curug. Ceramah itu sudah kami dengar. Kalau kau mau kaya, engkau harus rajin. Kamu lama sekali mengerjakannya. Ini gimana mau kaya ini? Mau ngajari kaya. Nah, ini begini nih caranya, bla. Ini kalau seperti ini langsung kaya. Lihat dulu. Di tahun 2008 kami sudah diceramahin. Tapi kami tidak sakit hati di dalamnya. Ambil hikmah daripada itu semua. Benar juga, memang kalau kita lama untuk melakukannya santai-santai tidur-tiduran, ya tidak mendapatkan hasil. Kita tidur nanti saya bangunnya jam 10, yang lain berangkat kerja jam 6, dia bangunnya jam 10. Makanya berkatnya sudah diambil orang. Kalau istilah yang keren sama orang tua adalah berkatnya sudah dipatok ayam. Karena ayam kan bangunnya pagi-pagi. Jam 3 sudah bangunin orang. Kalau itu orang lagi tidur, dia bangun. Ayam sudah berkokok, tidur lagi, dia berkokok lagi jam 3 lewat. Bersih amat itu ayam. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita kalah. Udah dipatok semua. Kalau kita dipatok sih memang sakit, karena saya pernah dipatok ayam sakit. Tapi nggak tahu yang di sini udah pernah dipatok dulu. Karena tajam. Nah, seperti itu. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita lambat untuk melakukan sesuatu, kita tidak akan mendapatkan hasil. Tetapi kalau kita cekatan melakukannya, kita akan mendapatkan hasil. Kita bersantai-santai. Jadi nantinya kalau kita tidak mendapatkan, kita menyalahkan keadaan. Oh, memang Tuhan ini tidak adil. Dia sayangnya sama yang di sono, kalau sama aku mah enggak. Tidak, Tuhan itu sangat sayang kepada semua orang, tidak pernah membedakan. Makanya ada lagu sekolah ini, Tuhan sayang semua. Tuhan sayang semua. Tidak memandang, dia sayang. Hanya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita umatnya untuk mengambil
hikmat daripada itu semua. Kita menyalahkan keadaan. Kita yang santai-santai, kita menyalahkan orang lain. Kita yang tidak belajar, kita menyalahkan orang yang mendapatkan nilai yang baik. Dan memang dosanya mah gurunya mah pilih kasih. Dia memang sayang sama itu. Nah, masa gurunya disalahin? Kita yang tidak belajar menyalahkan orang. Ya kita juga harus bisa koreksi diri kita. Apakah malam ini, besok saya ujian, apakah saya sudah belajar? Apakah saya sudah belajar dengan baik? Kalau kita sudah belajar, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Makanya dikatakan di sini, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi searah dengan tema kita tentang ketekunan. Ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hasil di dalamnya. Tetapi kalau kita bermalas-malasan di dalamnya, kita juga tidak mendapatkan hasil. Seperti di TK, semangat beli bibit deh. Kita mau bikin sayur hidroponik, jadi nanti kita jaranglah belanja di pasar. Sampai sekarang kita belum makan sayurnya, udah dimakan keong semua. Iya, udah habis beli biaya bibitnya kita. Nah, siapa yang salah? Punya semangat untuk nanam, untuk merawatnya, untuk menjaganya, itu merawat setiap pagi, itu tidak bisa. Punya semangat. Kalau hanya punya semangat untuk mau, tetapi tidak ada tindakan, tidak tekun di dalamnya, tidak akan mendapatkan hasil. Coba pelihara itu ikan. Awalnya semangat banget. Semangat tuh ada ikan kalau mau ke TK boleh nanti mancing. Awalnya semangat untuk melakukan. Sepanjang marilah kita pelihara sepanjang libur ini. Jadi kita selama libur kita tidak perlu beli ikan di pasar. Kita pelihara sendiri, kita makan sendiri, nggak usah bagi-bagi. Nah, itu pelit ya. Itu bukan hemat. Sudah mati 2 ekor, kita belum nikmati sudah mati duluan. Ya itu, semangat awalnya itu luar biasa. Tetapi untuk menekuni itu, untuk menjaga supaya dapat hasilnya, itu sudah ciut di tengah jalan. Akhirnya kita belum makan apa-apa, sudah habis duluan sayur. Katanya kemarin ada sayurnya, tinggal tempatnya yang ada sama tanahnya. Ya ampun, lihat ikannya. Hana langsung, mama, ikan kita mati kok bisa? Iya bisa lah, karena kurang dipelihara, kurang tekun di dalamnya. Punya semangat. Oh saya mau memuji Tuhan, saya mau ini, saya mau baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semangatnya luar biasa, minta ampun. Tetapi ketika mulai membaca, oh kenapa mataku udah mulai meredup-redup, baru 1 ayat. Mataku baru 1 ayat ini. Nah itu, kita punya semangat yang luar biasa. Tetapi untuk menyelesaikannya, itu butuh ketekunan, butuh kesabaran supaya bisa selesai. Apalagi 4 pasal setiap hari. 4 pasal setiap hari. Bagaimana? Ini baru 1 ayat sudah mulai redup. Semangat. Ayo. Bagaimana? Kita udah melakukan belum ini di komunitas? Ayo. Semangat nih, semangat. Berjalan. Bertahan 1 cinta. Ya bagaimana dengan kita semua? Ya mungkin kita bisa melihat kita semua ya. Anak muda juga begitu. Bagaimana di tengah-tengah pandemi ini sudah new normal. Saya percaya kita sudah baca-baca berita. Apakah pemuda akan berjalan seperti ini terus? Ya, kita juga harus memikirkan ke depannya gitu kan.
Mari, ya, mari jemaat Tuhan yang ada di Bangka 2 ini, mari kita semangat. Tetapi semangat tidaklah cukup. Ya. Semangat tidaklah cukup. Kenapa? Kalau hanya semangat toh, tidak ada tindakan di dalamnya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita punya semangat dan tindakan yang nyata di dalamnya, maka kita akan mendapat sesuatu. Ketika kita gelisah, sebenarnya saya juga sama panas, saya bilang aduh sepanjang kita ibadah online terus, kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Memang begitulah adanya. Tetapi Tuhan selalu tolong, ya. Tuhan selalu tolong. Berkumpul gimana ini? Kas gereja kita untuk bayar listrik bagaimana, segala macamnya. Tetapi Tuhan selalu tolong. Tepat sebelum tanggal 19 saya berdeg-degan jangan sampai diputus listrik gereja. Karena terakhir tanggal 19 setiap bulannya, sama dengan TK. Setiap tanggal 15. Kalau ada berkat dulu ya adalah kita makan ikan teri aja dulu, yang penting listrik bayar dulu, jangan sampai terputus. Ntar kita itu tidak ada listrik, nggak ada penerangan apa-apa. Tetapi Tuhan selalu tahu. Saya berbincang-bincang dengan Pak Gembala, bagaimana ini Pak? Semoga aja ini bisa diketuk hatinya. Kita omongin langsung, besoknya ada jawaban. Tuhan selalu tahu. Saya telepon Pak Masuk, Pak, perasaan teman kita baru ngomongin. Memang Tuhan itu bekerja sangat luar biasa. Tuhan tolong. Kita menyebutkan nama orangnya langsung gitu. Oh iya, karena bisa nggak? Bisa. Saya siap meluncur ketika dipanggil. Walaupun jalan kaki saya terobos. Iya, jalan kaki. Saya jalan kaki karena memang nggak ada motor di TK karena pandemi ini menghindari untuk naik angkot. Jadi saya kasih dulu sama siapa naik motor TK, pakai aja dulu. Karena motor yang besar kami jual. Kami sudah bisa dijual 1 juta, lumayan lah bayaran bulan di sekolah, cicilan. Di tengah-tengah pandemi jual motor. Itu cicilan anak sekolah. Tetapi Tuhan tolong. Walaupun jalan kaki, saya dengan KDM itu selalu jalan kaki kemana-mana. Kenapa? Karena kami kuat jalannya. Gak apa-apa lah jalan kaki. Karena tukang angkot sudah kami kenal. Bu Guru mau kemana? Mau ke situ. Naik aja. Enggak Pak, soalnya kami menghindari corona. Gak apa-apa, naik aja. Soalnya udah banyak orang, gak mau, gak apa-apa jalan kaki. Apa-apa, tapi kan gak punya uang, jujur. Sengaja kami jalankan yang gak punya uang. Kan saya nggak butuh uangnya. Ibu Guru naik aja. Benar ya Pak? Ntar turun lagi minta. Iya benar, naik. Pas kami turun, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu Guru. Kan? Luar biasa penyertaan Tuhan. Jalan kaki. Kami selalu jalan kaki selama pandemi ini, tak ada motor, tidak ada. Tetapi sekarang Tuhan sudah tolong. Ibu yang lalu sudah ada yang baru, walaupun second. Haleluya. Selamatlah. Iya, walaupun bukan mesekan ya, bukan baru, tetapi Tuhan tolong. Makanya minggu ini saya sama Kak Debbie bebas kemana-mana. Ya, bebas kemana-mana. Kenapa? Sudah ada. Bisa ke Pujassari, bisa kemana aja. Kenapa? Perjalanan bisa jauh. Ya itu Tuhan tolong. Tuhan tolong. Lepas yang satu ada yang lain. Ya, itulah Tuhan selalu tolong. Asalkan kita selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidup bijak di dalamnya. Ya, makanya ketika kita diberkati Tuhan, jangan kita hidup berfoya-foya. Kita mengatakan enggak apa-apa lah, habisan ini dulu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Memang firman Tuhan berkata demikian. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Untuk besok lagi. Tetapi Tuhan juga berkata, ketika engkau diberkati Tuhan, hiduplah bijak di dalamnya. Ketika Tuhan memberkati kita 500.000, kita juga harus bijak di dalamnya. Jangan sampai langsung habis. Oh iya, saya mau beli beras ini 50.000. Saya mau beli ini segini. Saya mau beli ini segini. Jadi cukup.
Jadi ketika kita bangun esok harinya, kita tidak langsung stres. Aduh, memang sih kemarin Tuhan sudah tolong, tetapi untuk pagi ini kan Tuhan sudah berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh Tuhan, kita berlutut lagi di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkata tuh, oh anakku, hiduplah bijak di dalamnya. Aku sudah memberkatimu. Masa sih sampai 500.000 sudah habis kemarin cuma makan pecel lele doang? Ya, maksudnya kenapa enggak bisa gitu loh? Sisain untuk besok. Apakah engkau tidak punya pemikiran yang lebih baik lagi ke depan? 500.000, ya 50.000 untuk ini. Yang ini. Kalau saya seperti itu, ketika dapat berkat Tuhan, saya sudah ada rancangannya. Jadi ketika ada sedikit kemacetan, ya kemacetan dalam keuangan tidak terlalu pusing banget. Kenapa? Karena sudah ada cadangan-cadangannya. Ketika terjadi pengurangan jam kerja, Pak Ano dapatnya setengah berapa bulan. Tetapi tidak terlalu mengguncangkan. Kenapa? Karena ketika ada berkat, saya sudah pilah-pilah semuanya. Ini buat ini buat ini. Jadi tidak tergoncang sepenuhnya. Kita selalu ada. Makanya kita harus bijak. Ya, kalau kita baca di ayat yang kelima, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berkal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, itu artinya ketika engkau menghabiskan, ketika diberkati semua, ya siapa disalahkan? Jangan kita menyalahkan keadaan, tetapi hiduplah bijak di dalamnya. Di dalam segala keadaan apapun, marilah kita hidup bijak, mengelola semua, baik emosi kita, keuangan kita, keluarga kita kelola dengan bijak. Ketika kita kelola dengan bijak, berkat Tuhan akan senantiasa turun. Amin. Amin. Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah tolong semua. Pundi-pundi sudah Tuhan tolong. Kami sudah rasakan di sepanjang ini. Ya, karena sebelum corona mulai, Pak Ano pulang kampung. Pengeluaran juga cukup banyak. Pulang kampung. Pulang dari kampung, pengumuman. Ya, udah berapa lama tidak masuk kerja. Gaji tidak full, setengah. Tapi Tuhan tolong, ada aja. Makanya marilah kita hidup bijak di dalamnya. Ketika kita diberkati Tuhan, hidup bijak-bijaklah di dalamnya. Dalam segala apapun, baik berkat, baik emosi, keluarga kita, dalam pergaulan kita juga, marilah kita hidup bijak di dalam itu semua. Jadi ketekunan, tema ketekunan kepada kita pada pagi hari ini mungkin mengakhiri tema ketekunan di bulan ini. Pasti minggu depan sudah beda tema. Mari kita hidup bijak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bijak di dalamnya. Ketika kita bijak di dalam semuanya, kita tidak akan melarang, kita tidak akan menderita. Ketika kita hidup bijak, Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di dalamnya. Kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur sehingga pada saat ini juga Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami Tuhan untuk hidup bijak di dalamnya. Bijak dalam mengelola emosi kami, bijak dalam keluarga kami, bijak mengambil dalam satu keputusan, bijak di dalam mengelola keuangan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Jadikan firman-Mu ini menjadi sumber dan terang dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah kuasa Allah, kuasa Yesus yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Dan apapun Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan bersyukur. Haleluya.